Pernahkah Anda menyadari bahwa kekuatan terbesar seseorang seringkali justru lahir bukan dari kata-kata yang ia ucapkan, melainkan dari ketenangan yang ia jaga dalam dunia yang bising ini, di mana semua orang ingin terdengar, ingin dianggap benar, dan berlomba-lomba menunjukkan diri. Ada segelintir orang yang memilih jalan berbeda. Mereka tidak banyak bicara, tidak mudah terprovokasi, dan tidak merasa perlu menjelaskan segalanya. Namun anehnya, kehadiran mereka justru membuat orang lain segan. Diamnya bukan kelemahan, melainkan bahasa yang hanya dipahami oleh mereka yang mampu mengendalikan diri. Ketenangan semacam ini bukanlah sikap pasif, melainkan hasil dari pikiran yang terarah. Karena mereka yang bisa menguasai dirinya, akan mampu menguasai situasi di sekitarnya. Inilah yang jarang disadari, bahwa diam yang penuh kesadaran bisa lebih lantang daripada ribuan kata. Selamat datang di Arah Mindset, ruang di mana kita belajar mengarahkan pikiran, bukan sekadar mengikuti arus dunia. Karena ketika pikiranmu terarah, jiwamu akan menemukan ketenangan, dan ketenangan itu adalah sumber kekuatan sejati. Mari kita masuk lebih dalam ke sebuah pembahasan tentang cara diam namun ditakuti dan disegani oleh banyak orang. Seringkali kita hidup di tengah budaya yang memuja suara paling keras. Siapa yang paling lantang berbicara? Siapa yang paling cepat membalas? Siapa yang paling sering menunjukkan keberanian lewat kata-kata? Dialah yang dianggap kuat. Tapi, benarkah demikian? Apakah kekuatan sejati benar-benar terletak pada seberapa cepat kita bereaksi atau seberapa keras kita bersuara? Kalau kita mau jujur, seringkali orang yang paling ribut justru menyembunyikan kelemahan terbesar. Mereka berteriak agar tidak terlihat rapuh. Mereka bereaksi agar tidak tampak kalah. Mereka ingin dunia percaya bahwa mereka berani. Padahal di dalam dirinya sedang terjadi kekacauan besar. Berbeda dengan orang yang memilih diam. Diamnya bukan karena ia tidak mampu bicara. Diamnya bukan tanda ia tidak berdaya. Diamnya adalah keputusan, sebuah pengendalian diri. Ia tahu kapan harus berbicara, kapan harus menahan diri, kapan harus membiarkan keadaan lewat tanpa perlu menambahkan satu kata pun. Disinilah letak kekuatan diam. Diam bukan kelemahan. Diam adalah kendali diri. Hanya orang yang benar-benar kuat yang mampu menahan lidahnya di saat emosinya mendesak keluar. Hanya orang yang bijak yang mampu menahan diri untuk tidak ikut larut dalam perdebatan sia-sia. Bayangkan sebuah situasi. Ada orang yang menghina Anda di depan umum. Ia memprovokasi, mencoba merendahkan harga diri Anda. Sebagian besar orang akan segera membalas dengan kata-kata kasar, mencoba melawan dengan cara yang sama. Tapi apa yang terjadi? Pertengkaran itu hanya menambah api. Harga diri yang tadinya ingin dipertahankan justru semakin runtuh. Karena kita menunjukkan bahwa diri kita mudah digoyahkan. Tapi jika Anda diam, jika Anda hanya tersenyum tipis, menatap, dan tenang, lalu melangkah pergi, maka orang-orang akan melihat sesuatu yang berbeda. Mereka akan bertanya-tanya, mengapa Anda tidak marah? Mengapa Anda tidak tersulut? Dari mana datangnya ketenangan itu? Diam Anda bukan lagi tanda kelemahan, melainkan tanda kekuatan. Dan tanpa Anda sadari, diam itu membuat Anda lebih berwibawa dibandingkan ribuan kata pembelaan. Inilah pelajaran yang sering diabaikan, bahwa orang yang mampu mengendalikan dirinya sebenarnya sedang menunjukkan penguasaan atas situasi. Atas diri jauh lebih tinggi nilainya daripada penguasaan atas orang lain. Stoikisme mengajarkan kita tidak bisa mengendalikan dunia luar, tapi kita bisa mengendalikan diri kita. Kita tidak bisa melarang orang lain untuk bicara buruk tentang kita, tapi kita bisa memilih bagaimana cara kita meresponsnya. Kita tidak bisa menghindari provokasi, tapi kita bisa mengendalikan apakah kita akan membiarkan provokasi itu menguasai kita atau tidak. Disinilah diam menjadi senjata. Diam adalah pilihan untuk tidak memberikan kendali diri kita kepada orang lain. Karena setiap kali kita marah karena orang lain, sebenarnya kita sedang berkata, aku memberi kendali emosiku kepadamu. Tapi ketika kita diam, kita berkata, aku tidak bisa dikendalikan. Aku tetap milikku sendiri. Dan percayalah, orang-orang segan kepada mereka yang tidak mudah ditebak. Seseorang yang diam, yang tidak buru-buru bereaksi, yang tidak perlu menunjukkan emosinya, justru lebih menakutkan. Karena ketidakpastian itu menimbulkan wibawa. Orang akan lebih berhati-hati menghadapi orang yang tenang daripada orang yang mudah meledak-ledak. Kendali diri itu ibarat samudra yang luas. Ombak bisa datang, angin bisa kencang, tapi samudra tetap menjadi dirinya. Ia tidak kehilangan kedalaman, hanya karena riak di permukaannya. Begitu juga manusia. Hidup ini penuh provokasi,
penuh ujian, penuh kata-kata yang bisa memancing emosi kita. Tapi mereka yang memilih diam, tetap tenang, tetap dalam kendali, adalah orang-orang yang telah menemukan kekuatan sejati. Diam memang tidak selalu mudah. Kadang kita ingin sekali melawan, membalas, membuktikan bahwa kita tidak kalah. Tapi di balik semua itu, tanyakan pada diri sendiri, apa yang sebenarnya kita menangkan? Apakah kemenangan sejati terletak pada membungkam orang lain? Atau pada kemampuan menjaga kedamaian batin? Diam memberi kita ruang untuk berpikir. Diam melatih kita menunda reaksi agar kita bisa memilih respons yang bijak. Diam adalah seni yang hanya bisa dikuasai oleh mereka yang sudah berdamai dengan dirinya sendiri. Dan inilah alasan mengapa orang yang diam sering disegani. Karena diamnya lahir dari kekuatan, bukan dari ketidakmampuan. Jadi, ketika Anda merasa diremehkan karena diam, ingatlah ini. Diam bukan berarti kalah. Diam bukan tanda lemah. Diam adalah kendali diri. Dan kendali diri adalah puncak kekuatan manusia. Maka, arahkan pikiranmu. Jangan biarkan dunia luar mengendalikan batinmu. Temukan ketenangan dalam diam. Karena pada akhirnya, mereka yang bisa menguasai dirinya sendiri adalah mereka yang benar-benar layak disegani. Ada sebuah pertanyaan sederhana, namun begitu dalam. Siapa sebenarnya penguasa hidup kita? Apakah diri kita sendiri? Ataukah emosi yang sering kali datang tanpa permisi? Kita hidup di dunia yang penuh pemicu. Seseorang menyinggung kita di jalan, komentar tajam muncul di media sosial. Rekan kerja melontarkan kritik yang menusuk, atau bahkan keluarga sendiri melontarkan kalimat yang membuat dada terasa panas. Dalam sekejap, emosi kita naik. Kita ingin membalas, ingin melawan, ingin segera menunjukkan bahwa kita tidak bisa diremehkan. Dan di saat seperti itu, banyak orang tidak sadar bahwa mereka bukan lagi penguasa atas dirinya sendiri. Mereka menjadi budak emosinya. Marah sedikit, langsung bereaksi. Tersinggung sedikit, langsung membalas. Tidak suka sesuatu, langsung mengumbar kata-kata pedas. Padahal, kekuatan sejati justru ada pada mereka yang mampu menguasai emosinya, bukan dikuasai oleh emosi. Karena siapa yang dikuasai emosi, ia mudah ditebak, mudah diprovokasi, dan akhirnya mudah dikendalikan. Coba bayangkan, ketika Anda marah, siapa yang sebenarnya memegang kendali? Bukan lagi Anda, melainkan orang yang berhasil membuat Anda marah. Ia menarik tali Anda melempet. Ia melempar kata, Anda terbuka. Sadar atau tidak, kendali diri Anda berpindah ke tangan orang lain. Sebaliknya, ketika Anda mampu mengendalikan emosi, ketika hinaan hanya lewat seperti angin, ketika provokasi hanya dianggap suara bising yang tidak perlu dihiraukan, ketika tekanan tidak menggoyahkan ketenangan Anda, maka saat itu, Anda benar-benar menjadi penguasa atas diri sendiri. Itulah yang diajarkan filsafat Stoik, bahwa kita tidak punya kuasa penuh atas dunia luar. Tapi kita selalu punya kuasa atas bagaimana kita merespons. Orang bisa menghina, dunia bisa berlaku tidak adil, situasi bisa menyakitkan. Tapi bagaimana perasaan kita? Itu adalah wilayah kita. Dan wilayah itu seharusnya tidak boleh dikuasai oleh siapapun. Selain diri kita sendiri, menguasai emosi bukan berarti mematikan perasaan. Bukan berarti kita tidak boleh marah, tidak boleh sedih, tidak boleh kecewa. Kita manusia, bukan batu. Emosi adalah bagian alami dari diri kita. Tapi perbedaan besar terletak pada ini. Apakah kita yang mengarahkan emosi, atau emosi yang mengarahkan kita? Orang yang bijak tidak menolak perasaan marah atau kecewa. Ia menyadarinya, merasakannya, tapi tidak membiarkan perasaan itu menjadi tuan. Ia tetap memilih jalan terbaik dengan kepala dingin. Karena ia tahu, keputusan yang diambil saat emosi sedang berkuasa hampir selalu berakhir pada penyesalan. Lihatlah sejarah, banyak perang besar, konflik panjang, bahkan kehancuran pribadi. Seringkali berawal dari satu hal kecil, emosi yang tidak terkendali, kata-kata kasar yang terlontar tanpa dipikirkan, keputusan gegabah karena marah, tindakan bodoh karena tersulut emosi. Semua itu meninggalkan luka panjang. Sebaliknya, orang yang mampu menguasai emosinya seringkali menjadi sosok yang disegani. Mengapa? Karena ia tidak mudah diguncang. Ia seperti gunung yang tetap berdiri meski badai datang. Orang seperti ini memberi rasa aman, tapi sekaligus rasa segan. Orang tahu tidak ada gunanya memprovokasi mereka. Diamnya bisa jadi menakutkan, ketenangannya bisa jadi intimidatif, dan perlu kita sadari, menguasai emosi adalah latihan seumur hidup. Tidak ada yang tiba-tiba menjadi tenang tanpa pernah jatuh dalam amarah. Kendali diri tumbuh dari kesadaran.
Setiap hari, dari momen ketika kita hampir terpancing, tapi memilih menahan diri, dari saat kita ingin membalas, tapi memilih tersenyum, dari kesempatan untuk melawan, tapi memilih untuk tidak memberikan kekuasaan kepada emosi. Menguasai emosi juga bukan berarti kita tidak boleh bersuara. Ada saatnya bicara, ada saatnya menegakkan batas, tapi perbedaannya adalah suara kita lahir dari kendali, bukan dari ledakan. Tindakan kita lahir dari kesadaran, bukan dari dorongan sesaat. Jika kita mampu menguasai emosi, maka kita tidak hanya menaklukkan konflik di luar diri, tapi juga pertempuran terbesar, pertempuran di dalam diri kita sendiri. Dan kemenangan itu jauh lebih mulia daripada kemenangan atas orang lain. Karena pada akhirnya, orang yang bisa mengendalikan dirinya akan selalu lebih tinggi daripada orang yang bisa mengendalikan ribuan orang. Sebab apa gunanya menaklukkan dunia bila diri sendiri selalu ditaklukkan oleh emosi kecil? Maka, arahkan pikiranmu. Jangan biarkan amarah atau kekecewaan kecil merampas ketenanganmu. Temukan kekuatan sejati dalam penguasaan diri. Karena mereka yang mampu menguasai emosinya, yang benar-benar layak disegani. Kita hidup di dunia yang dipenuhi kata-kata. Setiap hari telinga kita dijejali dengan suara orang-orang yang berbicara tanpa henti menjelaskan, membela diri, berdebat, berusaha meyakinkan. Tapi, sadarkah kita bahwa kekuatan terbesar seseorang seringkali justru tidak datang dari kata-katanya, melainkan dari kehadirannya, dari sikap tubuhnya, dari ketenangan wajahnya, dari caranya berdiri, berjalan, menatap, bahkan diam sekalipun. Inilah yang sering diabaikan, bahwa bahasa tubuh jauh lebih jujur, lebih kuat, dan lebih berpengaruh dibandingkan ribuan kalimat. Kata-kata bisa direkayasa, bisa dimanipulasi, bisa dipoles agar terdengar indah. Tapi, bahasa tubuh sulit sekali dipalsukan. Ia muncul dari dalam, dari apa yang benar-benar kita rasakan, dari bagaimana kita mengendalikan diri. Bayangkan seseorang yang berbicara lantang, penuh janji, namun tubuhnya gelisah, matanya tidak berani menatap, bahunya turun, dan tangannya gemetar. Sebagus apapun kata-katanya, orang tidak akan benar-benar percaya, karena tubuhnya sudah mengirim pesan lain. Aku tidak yakin. Aku tidak sekuat yang aku ucapkan. Sebaliknya, ada orang yang sedikit bicara. Ia tidak perlu mengumbar janji. Ia tidak banyak menjelaskan. Tapi cara ia berdiri tegak, caranya berjalan dengan mantap, caranya menatap dengan tenang, bahkan caranya berdiam diri, membuat orang di sekitarnya merasa segan. Seolah-olah tanpa kata pun, ia sudah berkata, "Aku tahu siapa diriku, dan aku tidak perlu membuktikannya lewat suara." Bahasa tubuh yang kuat lahir dari kendali diri. Orang yang tenang, yang tidak mudah terpancing, biasanya memiliki sikap tubuh yang mantap. Tidak perlu dibuat-buat, tidak perlu berpura-pura. Ketenangan dalam pikiran secara alami memancar lewat tubuh. Lihatlah para pemimpin besar, para tokoh yang benar-benar disegani. Banyak di antara mereka tidak perlu berbicara banyak. Tapi cara mereka duduk, cara mereka menatap, bahkan cara mereka diam dalam rapat, sudah cukup untuk membuat orang lain menaruh hormat. Diam mereka bukan kosong, diam mereka penuh arti. Stoikisme mengajarkan, yang terpenting bukan apa yang kita katakan, tapi bagaimana kita menjalani. Tindakan lebih lantang daripada kata-kata. Dan tindakan itu tidak selalu berupa perbuatan besar. Terkadang hanya berupa bahasa tubuh yang selaras dengan pikiran yang tenang. Bahasa tubuh adalah refleksi dari apa yang kita kuasai di dalam diri. Jika pikiran kacau, tubuh akan menunjukkan kegelisahan. Jika hati penuh ketakutan, tubuh akan memperlihatkannya lewat postur yang menunduk. Tapi jika kita berhasil menguasai diri, tubuh pun akan mengikuti tegak, mantap, tidak terburu-buru, penuh kesadaran. Dan inilah yang sering membuat orang lain segan. Bukan kata-kata yang keluar dari mulut kita, tapi kehadiran kita yang memancarkan keyakinan. Pernahkah Anda berada di ruangan yang tiba-tiba terasa berubah hanya karena seseorang masuk? Tidak ada suara, tidak ada pengumuman, tapi semua orang menoleh, semua orang memperhatikan. Itu bukan sulap, itu adalah bahasa tubuh yang berbicara. Kehadiran yang penuh kendali membuat orang lain secara alami memberi perhatian. Tentu, ini bukan sesuatu yang muncul seketika. Bahasa tubuh yang berwibawa bukan hasil pura-pura. Ia lahir dari latihan menguasai pikiran, dari kemampuan menjaga emosi, dari kesadaran bahwa kita tidak perlu membuktikan diri lewat kata-kata. Dan semakin kita tenang, semakin tubuh kita ikut berbicara untuk kita. Bahasa tubuh juga seringkali menjadi senjata sunyi saat kita tidak membalas provokasi dengan kata-kata, tapi tetap berdiri tegak, tetap menatap dengan tenang, tetap menjaga sikap,
lawan justru bisa merasa kalah karena mereka menunggu reaksi. Tapi yang muncul hanyalah ketenangan. Dan ketenangan itu justru lebih menggetarkan daripada 1000 kata. Itulah mengapa bahasa tubuh bisa menjadi bahasa yang paling jujur sekaligus paling menakutkan. Ia berbicara tanpa suara, tapi semua orang mendengarnya. Ia tidak memerlukan penjelasan, tapi pesannya sampai ke hati orang lain. Jadi, jika ingin benar-benar disegani, jangan hanya melatih kata-kata. Latihlah tubuhmu untuk selaras dengan ketenangan pikiranmu. Berdirilah tegak, berjalanlah dengan sadar, tataplah dengan tenang, dan jangan biarkan tubuhmu menunjukkan kegelisahan yang tidak perlu. Karena pada akhirnya, orang akan lebih mengingat bagaimana kehadiranmu membuat mereka merasa dibandingkan apa yang pernah kau katakan. Dan kehadiran yang tenang, penuh kendali, adalah kehadiran yang membuat orang segan. Maka, arahkan pikiranmu. Biarkan tubuhmu menjadi saksi dari ketenangan. Itu karena bahasa tubuh selalu lebih lantang daripada kata-kata. Di zaman ini, berbicara seakan menjadi kebutuhan pokok. Semua orang ingin bersuara, ingin didengar, ingin menyampaikan pendapatnya secepat mungkin. Media sosial penuh dengan komentar, diskusi sehari-hari penuh dengan perdebatan. Bahkan dalam percakapan sederhana pun, orang lebih sibuk menunggu giliran bicara daripada benar-benar mendengarkan. Namun, justru karena terlalu banyak suara kote-kota kehilangan nilainya. Semakin sering orang berbicara, semakin sedikit bobot yang dimiliki ucapannya. Kita pun jadi sulit membedakan mana kata yang benar-benar penting dan mana yang hanya sekadar kebisingan. Disinilah pentingnya menghargai waktu bicara. Orang bijak tidak akan mengucapkan sesuatu hanya karena ingin terdengar. Mereka memilih kata-kata dengan hati-hati. Mereka tahu setiap ucapan membawa konsekuensi. Dan ketika mereka berbicara, kata-katanya mengandung bobot karena tidak keluar sembarangan. Coba bayangkan, ada 2 orang dalam sebuah pertemuan. Yang pertama berbicara terus-menerus, menjelaskan panjang lebar, berusaha meyakinkan semua orang dengan kalimat-kalimatnya. Yang kedua, hanya duduk diam, mendengarkan dengan tenang, mengamati situasi. Ia tidak terburu-buru menyela, tidak merasa perlu mengisi ruang dengan suara. Lalu pada saat yang tepat, ia mengucapkan satu kalimat sederhana. Dan justru kalimat itu yang paling diingat, paling dipertimbangkan, bahkan paling berpengaruh dalam keputusan akhir. Mengapa bisa begitu? Karena diamnya telah memberi bobot pada kata-katanya. Semakin jarang ia bicara, semakin besar perhatian orang ketika akhirnya ia berbicara. Inilah seni menghargai waktu bicara. Bukan berarti kita tidak boleh berbicara sama sekali. Bukan pula berarti kita harus menahan semua pikiran. Tapi seni ini mengajarkan, jangan biarkan kata-kata keluar dengan sia-sia. Jangan biarkan suara kita menjadi kebisingan tambahan. Stoikisme mengajarkan bahwa kita tidak boleh menjadi budak lidah kita sendiri. Betapa seringnya manusia menyesal bukan karena hal yang ia tahan, melainkan karena hal yang sudah terucap. Kata-kata yang salah, yang diucapkan karena emosi sesaat, seringkali lebih melukai daripada pedang. Dan setelah terucap, kata-kata tidak bisa ditarik kembali. Dengan menghargai waktu bicara, kita melatih diri untuk tidak menjadi reaktif. Kita memberi jeda sebelum bicara. Kita menimbang, apakah kata itu benar-benar bermanfaat? Apakah ia akan membawa kebaikan? Atau justru menambah masalah? Jika tidak, lebih baik kita memilih diam. Orang yang bijak tahu, berbicara di saat yang tepat adalah seni kepemimpinan. Pemimpin yang berwibawa tidak perlu terus-menerus bicara untuk didengar. Justru karena ia jarang berbicara, setiap ucapannya, setiap kalimatnya menjadi penentu arah. Dan lebih dari itu, menghargai waktu bicara juga berarti menghormati orang lain. Dengan tidak memonopoli percakapan, dengan memberi ruang pada orang lain untuk menyampaikan pandangannya, kita menunjukkan kerendahan hati. Orang yang terlalu banyak bicara seringkali dianggap hanya peduli pada dirinya sendiri. Tapi orang yang tahu kapan harus bicara, ia akan dihormati karena kehadirannya memberi ruang dan keseimbangan. Namun, ada hal lain yang lebih dalam. Menghargai waktu bicara juga berarti menghargai diri sendiri. Artinya, kita sadar bahwa suara kita punya nilai, dan nilai itu tidak boleh dihambur-hamburkan. Kata-kata kita ibarat koin emas. Jika kita menebarkannya sembarangan, orang tidak akan lagi menganggapnya berharga. Tapi jika kita menggunakannya dengan bijak, pada saat yang tepat, setiap ucapan kita akan dianggap bernilai tinggi. Bayangkan kembali orang-orang besar yang pernah Anda kagumi. Apakah mereka dikenal karena terlalu banyak bicara? Atau justru karena setiap kata yang mereka ucapkan terasa penuh makna? Itulah kekuatan menghargai waktu bicara. Diam mereka mengandung wibawa, dan suara mereka mengandung bobot.
Tentu, melatih hal ini tidak mudah. Ada dorongan dalam diri untuk segera menanggapi, untuk membela diri, untuk menunjukkan bahwa kita juga tahu. Tapi setiap kali kita bisa menahan lidah, setiap kali kita bisa memilih diam daripada berbicara sia-sia, saat itu kita sedang membangun kekuatan batin. Karena orang yang bisa menguasai bicaranya, sebenarnya sedang menguasai dirinya. Dan orang yang bisa menguasai dirinya, otomatis akan lebih disegani oleh orang lain. Jadi, jangan terburu-buru bicara, hargai waktunya, pilih kata-kata dengan hati-hati. Karena pada akhirnya, bukan seberapa banyak kita berbicara yang membuat orang menghormati kita, melainkan seberapa bijak kita menggunakan suara. Maka, arahkan pikiranmu, latih lidahmu untuk tidak terburu-buru. Temukan ketenangan dalam jeda sebelum bicara, dan biarkan kata-katamu menjadi sesuatu yang ditunggu, bukan sesuatu yang diabaikan. Karena sesungguhnya, menghargai waktu bicara adalah tanda kedewasaan, sekaligus sumber kewibawaan. Ada satu hal yang sering membuat seseorang disegani tanpa perlu berusaha keras. Bukan kekerasan suaranya, bukan panjangnya penjelasan, bukan pula banyaknya ia berbicara tentang dirinya sendiri. Hal itu adalah aura misteri. Misteri membuat orang lain menaruh perhatian lebih. Misteri membuat orang lain berhati-hati. Misteri membuat orang lain segan, bahkan takut untuk meremehkan. Kita hidup di zaman di mana orang berlomba-lomba membuka diri seluas-luasnya. Semua hal dipamerkan. Apa yang dimakan kemana pergi. Bagaimana perasaan hari ini. Semuanya diumbar di depan publik. Seakan-akan nilai diri diukur dari seberapa banyak orang lain tahu tentang kita. Padahal, semakin banyak yang kita ungkap, semakin sedikit wibawa yang tersisa. Cobalah perhatikan. Orang yang menceritakan segalanya tentang dirinya, yang selalu menjelaskan alasan di balik setiap tindakannya, yang berusaha keras agar orang lain memahami dirinya, justru kehilangan kekuatan. Karena orang lain tidak lagi penasaran. Tidak ada ruang kosong yang membuat orang ingin mengenalnya lebih dalam. Sebaliknya, orang yang memilih menyimpan sebagian dirinya, orang yang tidak merasa perlu menjelaskan setiap langkah, justru tampak lebih kuat. Diamnya menimbulkan tanya. Sederhananya, orang lain bertanya-tanya, apa yang sebenarnya ia pikirkan? Apa yang membuatnya begitu tenang? Apa yang ia simpan di balik diamnya? Dan dari pertanyaan-pertanyaan itulah, aura misteri terbentuk. Aura misteri bukan berarti kita harus menjadi orang tertutup yang dingin dan tak tersentuh. Misteri bukan tentang memutuskan hubungan dengan dunia. Misteri adalah tentang keseimbangan. Apa yang layak ditunjukkan, dan apa yang lebih baik disimpan untuk diri sendiri. Stoikisme mengajarkan kita untuk tidak larut dalam kebutuhan akan pengakuan. Orang stoik tidak merasa perlu membuktikan apapun pada orang lain. Mereka melakukan apa yang benar, tanpa harus menjelaskan panjang lebar mengapa mereka melakukannya. Mereka bekerja dalam diam. Hasilnya yang berbicara. Mereka menjaga ketenangan, tanpa merasa harus menceritakan setiap perasaan pada dunia. Dari sanalah lahir wibawa. Pernahkah Anda melihat seseorang yang hanya berbicara seperlunya, tapi setiap kali ia hadir, orang lain menaruh perhatian? Ia tidak banyak bicara, tapi tindakannya konsisten. Ia tidak mengumbar rencana, tapi tiba-tiba hasilnya muncul begitu saja. Itulah kekuatan misteri. Ia bekerja di balik layar, tapi dampaknya terasa di depan mata. Dan perlu diingat, misteri bukan topeng. Misteri adalah otentisitas yang disimpan dengan bijak. Ia bukan kebohongan, bukan kepura-puraan. Misteri justru lahir dari kejujuran pada diri sendiri. Bahwa tidak semua hal perlu diketahui orang lain. Bahwa sebagian dari diri kita memang hanya untuk kita, bukan untuk konsumsi publik. Membangun aura misteri berarti belajar menahan diri. Menahan diri untuk tidak selalu berbicara tentang rencana kita. Menahan diri untuk tidak selalu menjelaskan setiap keputusan kita. Menahan diri untuk tidak selalu membela diri ketika disalahpahami. Karena seringkali penjelasan panjang justru mengurangi wibawa. Diam lebih memikat daripada 1000 alasan. Dan orang-orang yang diselimuti misteri selalu memberi kesan mendalam. Mereka tidak mudah ditebak. Mereka tidak mudah dipahami. Dan justru karena itu, orang lain segan untuk meremehkan. Karena kita cenderung takut pada apa yang tidak kita ketahui. Membangun aura misteri juga melatih kita untuk lebih banyak mendengar daripada berbicara. Orang yang mendengar lebih banyak, menyerap lebih banyak. Ia tahu banyak hal tentang orang lain, sementara orang lain hanya tahu sedikit tentang dirinya. Itulah posisi yang memberi kekuatan. Ingatlah, semakin sedikit orang tahu tentang isi hati dan pikiran kita, semakin aman posisi kita. Karena tidak ada yang bisa digunakan untuk menyerang kita
Misteri melindungi. Misteri menciptakan ruang kosong yang tidak bisa disentuh orang lain. Dan di dunia yang bising, misteri adalah kekuatan langka. Ia membuat kita berbeda. Ia membuat kehadiran kita selalu ditunggu-tunggu. Ia membuat orang menaruh rasa hormat, meski kita tidak pernah memintanya. Jadi, jika ingin membangun wibawa tanpa harus berteriak, pelajari seni membangun aura misteri. Jangan terburu-buru membuka semua isi dirimu. Jangan merasa perlu menjelaskan setiap langkah. Biarkan sebagian tetap menjadi rahasia. Karena pada akhirnya, orang akan lebih menghormati mereka yang menyisakan tanda tanya daripada mereka yang sudah menjawab segalanya. Maka, arahkan pikiranmu, kendalikan dirimu, dan biarkan sebagian dari dirimu tetap menjadi misteri. Karena dalam diam dan dalam rahasia itulah wibawa sejati tumbuh. Di dunia ini, banyak orang pandai berbicara. Mereka bisa menyusun kata-kata indah, bisa berdebat berjam-jam, bisa menjelaskan panjang lebar untuk menunjukkan dirinya benar. Tapi, ada satu hal yang sering dilupakan. Sebanyak apapun perdebatan, tidak akan pernah menggantikan kekuatan tindakan nyata. Perdebatan hanya memuaskan ego. Kita ingin menang argumen. Kita ingin lawan mengakui bahwa kita benar. Tapi, adakah dunia berubah hanya karena sebuah perdebatan? Adakah hidup menjadi lebih baik hanya karena kita berhasil membuat orang lain terdiam lewat kata-kata? Fakta tidak. Dunia berubah bukan oleh kata-kata kosong, tapi oleh tindakan orang yang benar-benar kuat. Tidak sibuk membuktikan dirinya lewat perdebatan. Ia tidak merasa perlu meyakinkan semua orang dengan kalimat panjang. Ia lebih memilih membuktikan lewat perbuatan. Karena pada akhirnya, hasil lebih lantang daripada suara. Coba perhatikan orang-orang yang selalu ingin berdebat. Mereka terlihat bersemangat, penuh energi, berusaha keras agar suaranya terdengar. Tapi setelah semua kata terucap, apa yang tersisa hanya kebisingan. Besok, semua orang lupa. Sebaliknya, perhatikan orang yang lebih banyak bekerja dalam diam. Ia tidak banyak menjelaskan. Ia tidak sibuk membela diri. Ia tidak menghabiskan waktu untuk meyakinkan semua orang. Tapi tiba-tiba, hasilnya muncul. Dan hasil itu sendiri yang menjadi saksi. Ia tidak butuh perdebatan. Tindakannya sudah cukup untuk berbicara. Stoikisme mengajarkan, jangan buang energi untuk hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Perdebatan seringkali hanya pertarungan ego. Kita ingin menang. Lawan kita pun ingin menang. Dan dalam pertarungan ego, tidak ada yang benar-benar menang. Yang ada hanya waktu yang terbuang, emosi yang terkuras, dan hubungan yang rusak. Orang yang bijak tahu kapan harus bicara, dan kapan harus berhenti bicara. Mereka tahu, meyakinkan semua orang adalah pekerjaan sia-sia. Maka, mereka lebih memilih menaruh energi pada hal yang benar-benar memberi dampak, tindakan nyata. Bayangkan sebuah situasi sederhana. Ada dua orang di sebuah perusahaan. Yang suka berdebat, suka menunjukkan diri, suka memberi alasan panjang lebar tentang mengapa sesuatu gagal. Yang kedua, jarang bicara, tapi diam-diam bekerja. Ia tidak banyak membela diri, tidak banyak beralasan. Tapi saat waktunya tiba, hasil kerjanya terlihat jelas. Siapa yang akan lebih dihargai? Tentu yang kedua, karena pada akhirnya hasil lebih berharga daripada argumen. Dan inilah kunci. Tindakan tidak bisa dibantah. Kata-kata bisa diperdebatkan, opini bisa ditolak, tapi hasil nyata sulit disangkal. Itulah mengapa orang yang fokus pada tindakan selalu lebih disegani daripada mereka yang sibuk berdebat. Menghindari perdebatan bukan berarti kita takut, bukan pula berarti kita kalah. Justru sebaliknya, itu tanda kita memilih medan pertempuran yang lebih penting. Kita tahu energi kita terbatas. Waktu kita terbatas, maka kita tidak akan membuangnya untuk meyakinkan mereka yang tidak mau diyakinkan. Kita lebih memilih membuktikan lewat perbuatan. Dan ketika hasil itu muncul, orang yang tadinya meremehkan akan terdiam dengan sendirinya. Kita tidak perlu memenangkan argumen, karena fakta sudah berbicara. Ingatlah, orang yang terus-menerus sibuk membela diri lewat kata-kata, sebenarnya sedang menunjukkan kelemahan. Mereka masih membutuhkan pengakuan. Mereka masih merasa perlu membuktikan dirinya benar. Tapi orang yang benar-benar kuat tidak butuh semua itu. Ia sudah tahu siapa dirinya. Ia sudah yakin dengan jalannya. Maka, ia bekerja dalam diam dan membiarkan hasilnya yang berbicara. Kehidupan ini singkat. Jika setiap waktu kita habiskan untuk perdebatan, kapan kita bergerak? Jika energi kita tersedot untuk membuktikan pada orang lain bahwa kita benar, kapan kita fokus membuktikan pada diri sendiri bahwa kita mampu? Fokuslah pada
Tindakan, karena tindakan adalah bahasa universal. Ia tidak butuh penjelasan panjang. Ia tidak butuh pembelaan. Tindakan bisa dilihat, dirasakan, dan hasilnya bisa dinikmati. Dan itulah yang membuat seseorang benar-benar dihormati. Jadi, lain kali ketika Anda merasa ingin berdebat panjang lebar untuk membuktikan diri, tanyakan pada diri sendiri, apa yang akan lebih kuat, argumenku atau tindakanku? Maka, arahkan pikiranmu. Jangan terjebak dalam perdebatan sia-sia. Gunakan tenagamu untuk hal yang benar-benar penting. Karena pada akhirnya, bukan suara paling keras yang akan dikenang, melainkan hasil nyata yang lahir dari tindakan. Salah satu beban terbesar manusia adalah kebutuhan untuk diakui. Kita ingin dilihat, kita ingin dihargai, kita ingin dianggap penting. Lalu tanpa sadar, hidup kita berubah menjadi sebuah panggung besar. Setiap tindakan, setiap pencapaian, bahkan setiap kata-kata seakan diarahkan untuk membuktikan sesuatu pada orang lain. Kita berusaha keras agar orang lain tahu siapa kita. Kita ingin mereka mengerti bahwa kita mampu, kita hebat, kita tidak bisa diremehkan. Dan pada akhirnya, kita terseret dalam perlombaan yang tidak ada garis akhirnya. Perlombaan membuktikan diri. Tapi mari berhenti sejenak dan bertanya kepada diri sendiri, untuk siapa sebenarnya semua ini? Apakah kita benar-benar hidup untuk diri kita sendiri? Atau kita hanya menjadi budak dari pandangan orang lain? Kebenarannya sederhana namun menyakitkan. Tidak peduli sekeras apapun kita berusaha, kita tidak akan pernah bisa membuktikan diri kepada semua orang. Selalu akan ada yang meremehkan, selalu ada yang mengkritik, selalu ada yang tidak puas. Bahkan jika kita sudah mencapai puncak keberhasilan, masih akan ada orang yang berkata, itu belum cukup. Stoikisme mengajarkan bahwa pengakuan dari luar adalah sesuatu yang berada di luar kendali kita. Dan mengejar sesuatu yang berada di luar kendali adalah sumber penderitaan. Maka semakin kita hidup untuk membuktikan diri kepada semua orang, semakin kita kehilangan diri kita sendiri. Orang yang bijak menyadari hal ini. Mereka tidak sibuk membela diri di hadapan semua orang. Mereka tidak merasa perlu menjelaskan setiap langkah yang mereka ambil. Mereka tidak menghabiskan energi untuk membuktikan bahwa mereka benar. Karena mereka tahu pada akhirnya, pengakuan yang paling penting adalah dari diri sendiri. Pernahkah Anda bertemu dengan orang yang tenang, yang tidak sibuk menjelaskan siapa dirinya? Orang yang tidak peduli, apakah orang lain menganggapnya pintar atau tidak, kaya atau tidak, berpengaruh atau tidak. Namun justru karena ketenangan itulah, ia dihormati. Orang segan kepada mereka yang tidak haus pengakuan. Karena itu, tanda bahwa mereka sudah menemukan nilai dalam dirinya sendiri. Sebaliknya, orang yang selalu ingin membuktikan diri justru mudah terbaca. Ia cepat tersinggung, cepat marah, mudah tersulut ketika diremehkan. Ia hidup dalam beang-beang pandangan orang lain. Dan semakin ia berusaha keras, semakin terlihat bahwa sebenarnya ia belum berdamai dengan dirinya sendiri. Inilah perbedaan besar. Orang yang benar-benar kuat, tidak butuh semua orang tahu bahwa ia kuat. Ia tahu siapa dirinya. Itu sudah cukup. Ia tidak merasa perlu membuktikannya dengan kata-kata. Justru karena itu, tindakannya jauh lebih berbicara. Maka, berhentilah hidup untuk panggung orang lain. Dunia ini terlalu luas untuk kita habiskan, hanya demi membuktikan diri pada mereka yang tidak peduli. Hidup terlalu singkat untuk dihabiskan demi memenuhi ekspektasi orang yang bahkan tidak benar-benar mengenal kita. Kebebasan sejati datang ketika kita tidak lagi merasa perlu membuktikan diri kepada semua orang. Ketika kita bisa berkata, aku cukup dengan atau tanpa pengakuanmu. Dan pada saat itu, kita benar-benar merdeka. Kebebasan ini bukan berarti kita berhenti berusaha. Bukan berarti kita tidak peduli pada kualitas diri. Justru sebaliknya, karena kita tidak lagi sibuk mencari pengakuan luar, kita bisa fokus membangun diri sesuai nilai yang kita yakini. Kita bisa bekerja dengan tenang, tanpa tekanan untuk selalu terlihat hebat. Dan dari situlah hasil yang murni dan berkualitas lahir. Ingatlah, pengakuan itu rapuh. Hari ini kita dipuji, besok kita bisa dicaci. Hari ini kita diangkat, besok kita bisa dijatuhkan. Jika kita mendasarkan harga diri pada pengakuan orang lain, maka hidup kita akan selalu bergantung pada mereka. Tapi jika kita menemukan harga diri dari dalam, dari ketenangan, dari kendali diri, dari kesadaran bahwa kita sudah cukup, maka tidak ada yang bisa merampasnya. Tidak ada hinaan yang bisa mengguncang. Tidak ada kritik yang bisa menghancurkan. Karena kita sudah berdiri di tanah yang kokoh, penerimaan diri. Jadi, jangan buang waktumu untuk membuktikan diri pada semua orang.
Biarkan hasil berbicara untukmu. Biarkan keheninganmu menyimpan kekuatanmu. Dan biarkan dirimu bebas dari beban yang tidak perlu. Karena pada akhirnya, orang yang tidak merasa perlu membuktikan diri justru akan paling dihormati. Maka, arahkan pikiranmu. Jangan kejar pengakuan yang tak ada habisnya. Temukan ketenangan dalam dirimu sendiri. Karena hanya dengan begitu, hidupmu benar-benar menjadi milikmu. Di dunia yang penuh dengan suara, ada satu kemampuan yang semakin langka. Kemampuan untuk benar-benar mendengar. Semua orang ingin berbicara. Semua orang ingin didengar. Semua orang ingin menunjukkan bahwa dirinya punya pendapat. Tapi sangat sedikit orang yang mau duduk tenang, memberi ruang, dan mendengar dengan sepenuh hati. Padahal, justru disitulah letak kekuatan sejati. Mendengar bukan sekadar membiarkan telinga terbuka. Mendengar adalah seni. Ia membutuhkan kesabaran, ketenangan, dan kerendahan hati. Dan orang yang mampu mendengar dengan sanggup-sungguh seringkali jauh lebih dihormati daripada mereka yang hanya sibuk bicara. Mengapa? Karena ketika kita mendengar, kita memberi sesuatu yang sangat berharga, perhatian. Dalam dunia yang sibuk ini, perhatian adalah mata uang yang langka. Kebanyakan orang hanya berpura-pura mendengar, padahal sebenarnya menunggu giliran untuk berbicara. Tapi ketika seseorang benar-benar didengar, ia merasakan nilai dirinya diakui. Dan itulah yang menumbuhkan rasa hormat. Orang yang bijak tidak terburu-buru memberi jawaban. Ia tahu, tidak semua hal membutuhkan respons cepat. Kadang, orang hanya butuh didengarkan. Kadang, solusi terbaik bukan nasihat panjang, tapi telinga yang tulus. Dan justru karena ia tidak terburu-buru, kata-katanya ketika akhirnya keluar menjadi lebih berharga. Stoikisme mengajarkan untuk tidak terjebak dalam ego. Dan ego terbesar dalam percakapan adalah keinginan untuk selalu didengar, selalu dianggap benar, selalu menjadi pusat perhatian. Padahal, dengan belajar mendengar, kita sedang melepaskan ego itu. Kita sedang berkata dalam hati, aku tidak harus selalu menjadi pusat. Kali ini, biarlah aku menjadi saksi. Ada kekuatan yang tenang dalam mendengar. Saat kita mendengar, kita belajar memahami orang lain. Kita melihat dunia dari sudut pandang berbeda. Kita menyerap pengetahuan yang tidak bisa kita dapatkan kalau kita terus berbicara. Itulah sebabnya, orang yang banyak mendengar biasanya lebih bijak, karena ia mengumpulkan banyak potongan realitas yang tidak sempat ditangkap oleh mereka yang sibuk berbicara. Dan lebih dari itu, mendengar memberi kita kendali. Orang yang diam dan mendengar seringkali lebih tahu daripada orang yang terus bicara. Ia tahu kelemahan orang lain. Ia tahu apa yang dipikirkan orang. Sementara dirinya sendiri tetap menjadi misteri. Mendengar membuat kita lebih dalam. Sementara bicara berlebihan seringkali membuat kita terlihat dangkal. Bayangkan sebuah ruangan penuh dengan orang yang berbicara. Semua ingin pendapatnya didengar. Semua ingin suaranya dominan. Di tengah kebisingan itu, ada satu orang yang hanya duduk tenang, mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia tidak ikut bersuara panjang. Ia hanya menyerap. Dan ketika akhirnya ia bicara, semua orang diam. Mengapa? Karena mereka tahu, ia sudah mendengar segalanya. Dan kata-katanya akan lahir dari pemahaman, bukan dari dorongan ego. Menguasai seni mendengar juga melatih kita untuk lebih tenang menghadapi konflik. Ketika ada orang yang marah kepada kita, insting pertama biasanya ingin membalas. Kita ingin melawan, ingin segera membuktikan bahwa kita benar. Tapi jika kita mampu menahan diri dan mendengar dulu, seringkali amarah itu reda dengan sendirinya. Karena orang yang marah hanya ingin didengar. Dan begitu ia merasa didengar, tenaganya habis. Bukankah itu lebih bijak daripada memperpanjang konflik dengan balasan kata-kata? Inilah seni yang harus kita latih. Mendengar dengan tenang, tanpa terburu-buru. Menilai, tanpa terburu-buru merespons. Mendengar dengan sepenuh hati. Bukan hanya dengan telinga, tapi juga dengan kesadaran penuh. Orang yang bisa mendengar akan selalu disegani. Karena ia jarang bicara, tapi setiap ucapannya lahir dari pengetahuan yang dalam. Ia tidak asal menanggapi, tapi menimbang dengan hati-hati. Dan itu membuat kehadirannya terasa berwibawa. Seni mendengar juga mengajarkan kita satu hal penting, bahwa dunia tidak berpusat pada kita. Ada begitu banyak kisah, begitu banyak pandangan, begitu banyak pengalaman di luar diri kita. Dengan mendengar, kita membuka pintu pada kebijaksanaan yang lebih luas. Jadi, jika ingin membangun wibawa, jangan hanya berlatih berbicara. Latihlah diri untuk mendengar. Tahan lidahmu, buka telingamu, dan hadir sepenuhnya dalam percakapan. Karina, terkadang, diam yang mendengar jauh lebih kuat daripada 1000 kata
Maka, arahkan pikiranmu. Jangan hanya mengejar untuk selalu didengar, tapi belajarlah memberi ruang pada orang lain. Temukan ketenangan dalam mendengarkan, karena sesungguhnya menguasai seni mendengar adalah tanda kebesaran jiwa, dan kebesaran jiwa selalu mendatangkan rasa hormat. Kehidupan tidak pernah berjalan mulus. Ada hari-hari penuh kegembiraan, tetapi ada juga saat-saat penuh badai. Dunia di luar seringkali kacau. Berita buruk datang bertubi-tubi. Pekerjaan menumpuk. Konflik dengan orang lain tak bisa dihindari. Dan masalah pribadi seolah tidak ada habisnya. Kekacauan adalah bagian dari hidup. Sesuatu yang tidak mungkin kita hapus. Namun, di tengah semua itu, ada satu kemampuan yang sangat jarang dimiliki. Namun sangat berharga. Kemampuan untuk tetap tenang. Tenang bukan berarti pasif. Tenang bukan berarti menyerah. Tenang adalah kekuatan untuk tetap jernih. Bahkan ketika dunia di sekelilingmu berguncang. Dan orang yang mampu menciptakan ketenangan di tengah kekacauan akan selalu disegani. Karena ketenangan adalah tanda kendali diri, tanda kedewasaan, tanda bahwa ia tidak diperintah oleh keadaan. Stoikisme mengajarkan, kita tidak bisa mengendalikan dunia luar, tapi kita bisa mengendalikan respons kita. Itulah inti dari ketenangan. Kekacauan mungkin datang, tapi apakah kita akan ikut larut di dalamnya, atau tetap tegak berdiri, itu pilihan kita. Perhatikan bagaimana kebanyakan orang bereaksi saat keadaan kacau. Mereka panik, terburu-buru, emosional, kehilangan arah. Dalam kondisi seperti itu, mereka mencari sosok yang tetap tenang, karena ketenangan adalah jangkar, dan orang yang mampu menjadi jangkar, otomatis akan dihormati. Ketenangan memberi kejelasan. Saat orang lain sibuk berteriak, orang yang tenang bisa berpikir jernih. Saat orang lain sibuk bereaksi, orang yang tenang bisa merencanakan langkah. Saat orang lain tenggelam dalam kepanikan, orang yang tenang mampu mengambil keputusan yang tepat. Bayangkan sebuah kapal di tengah badai. Semua penumpang panik, berteriak, ketakutan, tetapi kaptennya tetap tenang. Wajahnya tidak menunjukkan kepanikan, suaranya tetap terkontrol, dan tindakannya terukur. Apa yang terjadi? Rasa tenangnya menular. Semua orang mulai merasa aman, karena mereka percaya pada orang yang tetap tenang ketika semua kacau. Itulah kekuatan ketenangan. Begitu juga dalam kehidupan sehari-hari. Di kantor, ketika ada masalah besar, orang yang tenang akan lebih dipercaya daripada yang panik. Dalam keluarga, ketika ada konflik, orang yang tenang akan lebih didengarkan daripada yang marah-marah. Dalam pergaulan, orang yang bisa tetap kalem saat orang lain sibuk memperbesar masalah akan terlihat lebih bijak. Namun, ketenangan tidak datang begitu saja. Ia lahir dari latihan, dari kesadaran bahwa kita tidak bisa mengendalikan segalanya, dari pemahaman bahwa kepanikan tidak pernah menyelesaikan masalah, dari kemampuan menerima bahwa kekacauan adalah bagian dari hidup, dan satu-satunya hal yang bisa kita pegang adalah kendali atas diri kita sendiri. Menciptakan ketenangan berarti melatih diri untuk tidak reaktif. Jangan buru-buru marah saat diprovokasi. Jangan terburu-buru panik saat masalah datang. Tarik napas, amati, lalu bertindak dengan pikiran jernih. Itu sederhana, tapi tidak mudah. Butuh kesabaran, butuh kebiasaan, butuh kesadaran penuh. Ada pepatah Stoik yang indah. Jika kamu marah karena sesuatu di luar kendalimu, kamu sedang menyakiti dirimu dua kali. Pertama, oleh keadaan yang kacau. Kedua, oleh reaksi emosimu sendiri. Maka, orang yang bijak memilih hanya menanggung satu keadaan luar. Ia tidak mau menambah luka dengan kepanikan yang sia-sia. Ketenangan juga adalah bentuk kekuatan tak terlihat. Orang yang mampu tenang tidak mudah dibaca, tidak mudah dikendalikan. Ia tidak menunjukkan kelemahannya lewat ledakan emosi. Justru karena itu, ia sulit digoyahkan. Orang lain mungkin mencoba memprovokasi, tapi ketika ia tetap tenang, provokasi itu kehilangan tenaga. Dan ketahuilah, ketenangan itu menular. Kehadiran seseorang yang tenang bisa meredakan ruangan penuh ketegangan. Sebaliknya, satu orang panik bisa menularkan kepanikan ke semua orang. Maka, jadilah sumber ketenangan, bukan sumber kekacauan. Karena dunia sudah cukup ribut tanpa kita. Menambahinya, jangan salah. Ketenangan bukan berarti kita tidak peduli. Justru ketenangan memberi kita ruang untuk benar-benar peduli dengan cara yang tepat. Karena dengan kepala dingin, kita bisa mengambil langkah yang lebih bermanfaat, bukan hanya sekadar reaksi instan. Ingatlah, orang yang mampu menciptakan ketenangan di tengah kekacauan akan selalu terlihat berbeda. Ia seperti batu karang di tengah ombak, kokoh
dan tidak tergoyahkan. Orang lain mungkin diterpa, tapi ia tetap berdiri. Dan justru karena itu, banyak yang akan bersandar padanya. Jadi, ketika dunia terasa kacau, jangan ikut larut. Arahkan pikiranmu, kendalikan dirimu, karena ketenanganmu adalah kekuatanmu. Dan kekuatan itu akan membuatmu disegani, bahkan tanpa banyak kata. Maka, temukan ketenanganmu, karena hanya dengan ketenangan, kamu bisa tetap tegak meski dunia berguncang. Kita sering diajarkan sejak kecil bahwa berbicara adalah tanda keberanian, tanda kecerdasan, tanda kepercayaan diri. Tetapi semakin dewasa, kita mulai menyadari bahwa ada saat-saat ketika berbicara justru merugikan. Ada situasi di mana kota-kota yang berlebihan membuat kita kehilangan kendali, kehilangan wibawa, bahkan kehilangan kesempatan. Disinilah letak kebijaksanaan. Belajar menggunakan diam sebagai senjata. Diam bukan sekadar tidak berbicara. Diam adalah pilihan sadar. Sebuah strategi yang digunakan bukan karena tidak mampu menjawab, melainkan karena mampu menahan diri. Orang bijak tahu, tidak semua pertanyaan butuh jawaban, tidak semua serangan butuh balasan, dan tidak semua situasi butuh komentar. Kadang, justru dengan diam, kita menang. Diam bisa membuat orang lain bingung. Lawan yang mencoba memprovokasi, kita akan merasa kehabisan tenaga ketika kita tidak menanggapi. Orang yang ingin menjatuhkan kita dengan kata-kata akan kehilangan senjata ketika kita tidak memberi reaksi. Diam bukan berarti kalah. Diam justru bisa membuat mereka kewalahan menghadapi ketidakpastian. Ada kekuatan yang tidak terlihat dalam diam. Saat orang lain sibuk berbicara, kita yang memilih diam justru memiliki keunggulan. Kita bisa mengamati, mendengar, menganalisis. Kita tahu lebih banyak. Sementara mereka membuka semua kartunya lewat kata-kata. Banyak tokoh besar dalam sejarah dikenal bukan karena mereka banyak bicara, tetapi karena mereka tahu kapan harus diam. Seorang pemimpin yang terlalu sering berkomentar akan kehilangan wibawa. Tetapi pemimpin yang tahu kapan harus berbicara dan kapan harus diam akan selalu ditunggu-tunggu setiap ucapannya. Karena semua tahu, jika ia bicara, pasti ada bobotnya. Dalam diam, kita menyimpan kekuatan. Dalam diam, kita menjaga misteri. Orang tidak tahu apa yang kita pikirkan, apa yang kita rencanakan. Dan misteri itu seringkali lebih menakutkan daripada kata-kata. Bayangkan, ada dua orang yang berselisih. Yang satu sibuk berbicara, berteriak, melontarkan kata-kata kasar. Yang lain hanya diam, tenang, memperhatikan tanpa membalas. Siapa yang terlihat lebih berwibawa? Siapa yang terlihat lebih kuat? Tentu yang mampu menahan diri. Karena diam di tengah provokasi adalah tanda kendali diri. Namun, diam sebagai senjata bukan berarti kita selalu bungkam. Justru kekuatan diam terletak pada kemampuannya dipadukan dengan kata-kata yang tepat. Diam terlalu lama bisa membuat kita terlihat pasif. Tetapi diam yang diselingi kata-kata singkat, padat, dan tajam itulah yang menciptakan wibawa. Kata itu menjadi seperti anak panah yang dilepaskan setelah keheningan panjang. Dan dampaknya jauh lebih besar. Strategi diam juga memberi kita ruang untuk berpikir. Saat orang lain terburu-buru merespons, kita memilih menunda. Saat orang lain bereaksi spontan, kita memilih menimbang. Dan keputusan yang lahir dari jeda itu biasanya lebih tepat, lebih dalam, lebih bijak. Inilah mengapa diam adalah senjata. Ia bukan sekadar absen dari kata-kata, tetapi hadirnya kendali penuh atas diri sendiri. Di dunia yang bising ini, orang yang mampu diam justru terlihat menonjol. Ketika semua orang ingin berbicara, sosok yang tenang dan memilih kata dengan hati-hati akan lebih dihargai. Ia tidak mengikuti arus kebisingan, tapi menciptakan ruang hening yang berwibawa. Kita harus belajar menggunakan diam bukan sebagai pelarian, tetapi sebagai pilihan. Sadar, ketika diserang, diam bisa menjadi tameng. Ketika ditanya, diam bisa menjadi strategi untuk membuat orang lain membuka lebih banyak. Ketika situasi kacau, diam bisa menjadi pusat kendali. Dan yang terpenting, dia mengajarkan kita untuk tidak menghabiskan energi pada hal-hal yang tidak perlu. Karena tidak semua layak ditanggapi, tidak semua pantas diberi energi. Kadang, justru dengan tidak bereaksi, kita menunjukkan bahwa diri kita berada di level yang lebih tinggi. Jadi, belajarlah melihat diam sebagai kekuatan. Jangan buru-buru menjawab setiap igikan. Jangan terburu-buru menjelaskan setiap tindakan. Jangan merasa harus selalu membela diri. Kadang, penjelasan panjang justru memperlemah. Sementara diam membuat orang lain menebak-nebak. Dan itu menciptakan wibawa. Ingatlah, diam yang bijak adalah strategi, bukan kelemahan. Diam yang sadar
adalah senjata, bukan kekalahan. Maka, arahkan pikiranmu, gunakan diam sebagai pilihan, bukan keterpaksaan. Temukan ketenangan dalam diam, dan jadikan ia senjata yang membuatmu disegani, bahkan ditakuti, tanpa harus banyak bicara. Itulah pembahasan kita kali ini. Ingatlah, dalam hidup, seringkali bukan kata-kata yang membuat kita dihormati, melainkan cara kita menguasai diri. Diam, tenang, dan penuh kendali adalah tanda kedewasaan sekaligus kekuatan. Jika Anda merasa pesan ini bermanfaat, jangan berhenti di sini. Masih banyak hal lain yang bisa kita pelajari bersama untuk menata cara berpikir, mengendalikan emosi, dan menemukan ketenangan di tengah hiruk-pikuk kehidupan. Selamat datang di Arah Mindset Ruang, belajar bagi jiwa yang ingin lebih bijak, lebih kuat, dan lebih tenang. Ingat selalu slogan kita, arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Sampai bertemu di pembahasan berikutnya.